kepada Ahmed untuk membaca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mengagamakan tema masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berdoa bersama. Hari ini Bapak akan mengabsensi, ya? Akan absensi ya. Ahmed, Aulia Manda, Selvi Anda, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum pembelajaran, Bapak ingin melihat konsentrasi kalian, ya. Ingin melihat konsentrasi kalian. Kalian cukup Cukup mengerjakan apa yang Bapak ucapkan, ya. Cukup mengerjakan yang apa yang Bapak ucapkan. Misalkan gini, Bapak bilang gajah itu kecil, semut itu besar. Paham? Paham ya? Ya. Kita mulai ya. Bapak melihat, Bapak hanya melihat ya. Konsentrasi. Gajah itu kecil, semut itu besar. Gajah itu kecil, semut itu besar. Oke, cukup. Oke. Minggu kemarin kita itu sudah praktek membuat alat penyaringan air. Nah, ya. Udah kan? Siapa belum? Udah semua kan? Oke, udah semuanya. Baiklah. Bapak mau nanya, permasalahan kesulitan apa yang kalian dapatkan pada saat membuat alat penyaring air? Manda, apa kesulitan kamu pada saat membuat alat penyaring air? Menurut saya nggak ada karena kami mengerjakannya sama-sama Pak, jadi gampang. Hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah satu, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, ya, melalui model pembelajaran project based learning. Ini artinya kita praktek, ya, dengan pendekatan scientific learning menggunakan metode praktikum dan metode diskusi, ya, dengan menunjukkan sifat aktif selama proses diskusi berlangsung. Kemudian kedua, peserta didik dapat membuktikan penjernihan air sungai keruh dengan tepat menggunakan prinsip absorpsi sifat koloid. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan laporan sederhana hasil pengamatan praktikum penjernihan air sungai keruh dengan baik menggunakan prinsip absorpsi, ya, sifat koloid dengan memanfaatkan arang, ya, plastik berbahan PET atau polyethylene tereplat, ya, batu kerikil dan pasir sungai. Nah, tadi kita itu kan udah melihat tujuan pembelajaran. Apa hubungannya tujuan pembelajaran kita? Nanti Bapak akan menampilkan video, ya. Ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita, ya. Oke ya. Kita simak ya. Sejumlah warga yang tinggal di tepian sungai di Desa Tebas, Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas mengeluhkan kondisi keruhnya air sungai yang dirasa tak layak lagi untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci kakus, atau MCK. Warga menduga keruhnya air sungai dan berwarna kecoklatan tua yang sudah terjadi sejak sepekan terakhir ini akibat dari aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di hulu sungai. Karena itu warga pun berharap pihak terkait seperti kepolisian atau pemerintah dapat menangani masalah ini. Kepala Desa Tebas Kuala, Jusni, juga mengaku merasa prihatin. Sejak menerima laporan dari warganya, Jusni pun mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar dugaan warga akan aktivitas peti di hulu Sungai Nun bisa segera ditindaklanjuti. Nah, tadi kita udah melihat video tentang apa nih? Kira-kira siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang video tadi? Menurut saya, kerugian yang disebabkan air keruh yaitu masyarakat tidak bisa mandi di sungai dan tidak bisa
beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih kepada Deden sudah menjawab. Tadi katanya kalau air sungai katanya kotor ya atau keruh, maka dapat merugikan masyarakat ya. Oke. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita akan praktek ya. Tadi kan tujuan pelajaran kita apa? Menjalin air. Nah, ada nggak hubungannya kan? Ada kan? Ada hubungannya dengan air yang keruh. Kalau air yang keruh kita atasi dengan penjaminan air, maka masyarakat tentunya bisa memanfaatkan air tersebut dengan baik. Kita sudah tahu ada permasalahan, kemudian kita itu sudah membuat alat ya, sudah membuat alat penjaminan air. Tapi kita belum tahu ya, apakah alat kita ini berfungsi atau tidak kan? Nah, supaya tahu nanti setelah ini silahkan kalian membuat kelompok ya, 3 kelompok ya. Membuat 3 kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Kalian melakukan praktikum penjernihan air ya. Oke ya. Nah, silahkan kalian lihat LKPD kalian masing-masing ya. Silahkan kalian lihat LKPD kalian masing-masing. Ini ada nama kelompok. Tulis nama kelompok kalian ya. Silahkan tulis nama kelompok kalian. Ini silakan tulis nama kelompok-kelompok 3. Nah, kemudian tulis nama kawan kalian, tulis nama kamu, nama kawan kamu, silakan ditulis. Ya. Baiklah, hari ini kelompok kami akan melakukan eksperimen penyaringan air dari air kotor ke air bersih. Di sini kami sudah mengumpulkan bahan-bahannya. Di sini ada serpihan botol plastik yang sudah dipotong, ada pasir, ada arang, ada ijuk, dan juga ada batu kerikil. Dan ini adalah alat penyaringan kami. Tadi kita udah praktikum ya. Nah, supaya praktikum tersebut lebih afdol, kita akan mendengarkan presentasi dari kawan kalian, yaitu dari kelompok Anda. Untuk kelompok Anda, Bapak persilakan. Oke, baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek kami. Rumusan masalah. Apakah air keruh yang merupakan klorid sekaligus adalah suspensi dapat dijernihkan menggunakan konsep adsorpsi? Hipotesis. Air keruh yang merupakan klorid sekaligus adalah suspensi dapat dijernihkan menggunakan konsep adsorpsi. Oke, baik, kami akan membacakan hasil pengamatan atau percobaan kami ya. Hasil pengamatan kami ternyata air keruh bisa menjadi jernih walaupun airnya diulang-ulang sampai menghasilkan air yang jernih. Dan saat dibandingkan air yang keruh dan air yang sudah diproses oleh alat yang kami buat ternyata lumayan berbeda jauh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, Bapak akan membuka 2 pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Paham ya? Nanti kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan mengutarakan pertanyaan saya kepada kalian kelompok 1. Tadi kelompok Anda ada menyebutkan tentang absorpsi, sehingga yang menjadi pertanyaan saya adalah apa perbedaan adsorpsi memakai D dan absorpsi memakai B? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Kelompok kami akan menjawab. Adsorpsi yang memakai D atau penjerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu zat air, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan, zat penjerap, adsorben, dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film
zat terjerap adsorban pada permukaannya. Nah, berbeda dengan absorpsi yang memakai B, yang merupakan penyerapan bukan penjerapan fluida oleh fluida lainnya membentuk suatu larutan. Ya, itu jawaban kami. Gimana, Dwi? Puas tak dengan jawaban tadi? Siap Pak, saya puas dengan pertanyaan tadi. Oke, biar Bapak tambahkan ya, walaupun tadi Dwi itu merasa puas dengan jawabannya, tapi perlu Bapak tambahkan, ada namanya adsorpsi, ada namanya absorpsi. Kalau yang pakai D itu artinya penyerapannya itu di permukaan ya. Sedangkan kalau seandainya pakai B itu di dalam. Kalau misalkan ada pori di bagian dalam. Kalau saya up itu berarti di luar pori. Kalau up pakai B itu artinya di luar, di dalam ya. Up di luar, up itu di dalam. Oke, kita tadi udah mendengarkan presentasi dari kelompok Alimanda kelompok 1. Kita kasih apa dulu ke kelompok Alimanda. Silahkan duduk. Silahkan kalian mengisi soal evaluasi yang ada di Wordwallnet. Hasil evaluasi didapatkan bahwa di sini juara satunya yaitu Ahmed. Kasih aplaus untuk Ahmed. Kita sudah melaksanakan praktikum. Semua pembelajaran sudah dilaksanakan. Praktikum sudah, presentasi sudah, kemudian mengerjakan evaluasi melalui Wordwallnet juga sudah. Ini adalah tahap akhir. Dan tahap ini Bapak mau tahu apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Amanda? Iya. Ternyata penyaringan air keruh dapat digunakan menggunakan pasir, arang, ijuk, serpihan plastik, kerikil, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Alimanda telah membuat kesimpulan. Ya, benar sekali kesimpulannya itu ternyata dari batu kerikil, kemudian arang, pasir, kemudian ada plastik, kita itu bisa membuat yang namanya penyaringan sederhana untuk air keruh, terutama untuk menyaring fluid ya. Oke, terima kasih. Kita itu udah belajar ya, udah belajar praktikum tentang penyaringan air. Bapak mau nanya pendapat kalian tentang metode belajar yang telah Bapak laksanakan, ya. Siapa yang mau? Mana? Menurut saya pembelajaran kali ini menarik sekali karena kita dapat mengetahui koloid yang dihubungkan dengan konsep penyaringan air keruh. Nah, kekurangan dari pembelajaran kali ini kami kurang memahami literasi karena kami kurang membaca. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Manda. Dengan metode pembelajaran kali ini, kita itu bisa mengatasi kekurangan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita tutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan doa. Silahkan kepada Doni ya, untuk memimpin doa. Teman-teman sebelum pulang ada kita berdoa untuk agama dan kerjaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kita cukupkan sekian. Semangat siang. Semangat.